أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kami, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, limpahan rezeki, panjang umur, serta ampunan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bulan yang dimuliakan dan dijadikan bulan istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Rajab. Dalam kalender Islam, bulan Rajab adalah bulan ketujuh. Kata Rajab berasal dari kata at-tarjib yang berarti memuliakan. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada bulan-bulan haram yang istimewa, di mana bulan Rajab juga merupakan salah satu bulan haram. Bulan haram lainnya yakni bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Wahai sahabat, jika seorang muslim melakukan ibadah dan amal baik di bulan Rajab, ia akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda. Sebagian ulama berpendapat, nilai ibadah yang dilakukan di bulan Rajab akan dilipat gandakan sebanyak 70 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Rajab adalah bulannya Allah, Sa'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Dan juga diriwayatkan dalam sebuah hadis, ada 5 malam ketika berdoa, maka doanya tidak akan pernah ditolak, yakni awal malam pada bulan Rajab, malam nisfu Sa'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam Hari Raya Kurban. Oleh sebab itu sahabat, mari kita sambut bulan Rajab ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal ibadah. Salah satu amal ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab adalah salat tahajud. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerjakanlah sholat malam, karena sholat malam itu kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu. Juga suatu jalan untuk mendekatkan diri pada Tuhan kalian, juga sebagai penembus pada segala kejahatan, dosa, mencegah dosa, serta dapat menghindarkan penyakit dari badan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ahmad. Lantas apa sajakah manfaat sholat tahajud di bulan Rajab? Mari sahabat kita simak sampai akhir. Berikut adalah beberapa manfaat sholat tahajud di bulan Rajab yang wajib kita ketahui. Yang pertama, membuka pintu rahmat dan keberkahan. Saat kita memutuskan untuk melaksanakan sholat tahajud, langit terbuka lebar menyambut doa kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan keberkahannya kepada hamba yang tekun dalam ibadah malam, sehingga hidup kita akan dipenuhi dengan anugerah darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran jika banyak ulama dan sahabat Nabi yang sangat mengagungkan sholat tahajud. Kesungguhan dalam melaksanakan sholat sunnah ini tidak hanya memberikan manfaat secara spiritual, namun juga memberikan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup. Sebagai seorang muslim, alangkah baiknya jika kita bisa mengambil hikmah dari sholat tahajud.
dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, waktu mustajabah untuk berdoa. Sholat tahajud juga menjadi amalan untuk menghantarkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak doa yang bisa dipanjatkan setelah sholat tahajud. Pastikan semua doa ini dilandasi dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan semua yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir yaqul man yad'uni fa'astajiba lahu man yas'aluni fa'atiyah man yastaghfiruni fa'aghfiralah." Rabb, Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir. Pada setiap malamnya, kemudian berfirman, "Orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampun dariku akan kuampuni." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan tenang pada jiwa, pikiran dan batin akan dapat dirasakan oleh orang-orang yang dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa didapatkan dengan cara mendekatkan diri melalui sholat tahajud. Orang-orang yang tekun menjalani sholat tahajud niscaya akan diliputi aura kebahagiaan dan ketenangan. Kebahagiaan ini lantaran ia bisa merasakan bahwa dirinya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kesempatan emas untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Di saat yang paling sunyi, kesunyian malam memberi kita kedamaian untuk fokus sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat diri kita semakin dekat dan terhubung kepada Sang Pencipta. Yang keempat, membawa ke tempat yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan siapa yang mengerjakan sholat tahajud, maka akan diangkat ke tempat terpuji dan mulia. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Mendapatkan tempat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan impian semua umat. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin terbentangnya jalan keselamatan di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kelima, salah satu kunci masuk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang-orang yang membutuhkan, sambunglah silaturahmi, dan sholatlah pada malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Yang keenam, wajahnya bercahaya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Ibnu Katsir, sebagai ulama salaf mengatakan, barang siapa yang banyak sholat di malam hari, maka wajahnya kelihatan indah di siang hari. Hal ini pula telah disandarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunannya dari Jabir radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man kasurat sholatuhu bil lail, hasuna wajhuhu bin nahar." Barang siapa yang banyak sholatnya di malam hari, maka siang hari wajahnya tampak indah. Yang ketujuh, terjaga kesehatan jiwa dan raganya.
Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dirikanlah sholat malam, karena sesungguhnya sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang yang soleh sebelum kamu. Sholat malam dapat mendekatkan kamu pada Tuhanmu. Sholat malam adalah sebagai penebus perbuatan buruk, mencegah perbuatan dosa, dan menghindarkan diri dari penyakit yang menyerang tubuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita dapat melaksanakannya dan dapat keutamaannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.